Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hesti Fazriana. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi pengolahan data. Tonton sampai habis ya videonya. Nah, apa sih data itu? Nah, data itu adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Data biasanya itu diperoleh masih berupa data acak. Nah, agar lebih mudah dipahami, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Oke, yang pertama yang akan dibahas itu pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk tabel. Untuk jenis data berupa bilangan itu sebaiknya dituliskan secara urut di dalam tabel. Nah, contohnya itu data berat badan 15 siswa adalah sebagai berikut. Nah, ini data-datanya. Nah, sebelumnya kita urutkan, sebelum membuat tabel itu kita urutkan terlebih dahulu untuk lebih mudah dalam memasukkan dalam tabelnya dan dalam memahaminya. Nah, data yang tadi di atas nih dalam bentuk tabel itu seperti ini kan. Nah, bagaimana cara membacanya data dalam bentuk tabel? Nah, baca 2 siswa memiliki berat badan 30 kg, 2 siswa memiliki berat badan 33 kg, dan seterusnya. Dan juga siswa yang paling banyak memiliki berat badan itu 35 kg sebanyak 5 siswa. Nah, seperti itu cara membaca data dari sebuah tabel. Nah, yang kedua itu membahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram itu lebih mudah jika data yang disajikan itu dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini ada tabel data hewan peliharaan siswa kelas 5. Di sini ini tabelnya. Nah, diagram itu ada 3, ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, bagaimana diagram batang dari data tabel yang di atas tadi? Nah, diagramnya itu seperti ini. Yang mendatar itu sebagai hewan peliharaannya, dan yang tegak itu dia sebagai banyak siswanya. Jadi hewan peliharaannya itu anjing, kucing, kelinci, kucing, burung, ikan, dan musang. Nah, yang tegak itu adalah banyak siswanya. Nah, bisa kita lihat di diagram batang itu bahwa hewan peliharaan yang paling disukai siswa adalah kucing, yaitu sebanyak 13 siswa. Nah, hewan peliharaan yang paling sedikit disukai siswa adalah musang, yaitu sebanyak 3 siswa. Nah, data yang tadi kalau disajikan dalam diagram garis itu seperti ini. Nah, garis yang mendatar itu adalah sama seperti tadi, yaitu hewan peliharaan. Nah, garis yang tegak itu adalah banyak siswanya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu kalau membuat diagram garis, kita beri titiknya dulu. Misalkan anjing itu adalah baik siswanya 5. Nah, kita titikin di angka 5 di garis yang kelima. Terus kucing 13, kelinci 5, gitu-gitu sampai seterusnya. Setelah itu baru kita tarik garis. Nah, terbentuklah seperti ini. Nah, data yang tadi di tabel itu juga bisa disajikan dalam diagram lingkaran. Nah, kita cari besar setiap sudut atau presentasinya untuk tiap jenis hewan peliharaan. Nah, yang pertama tadi ada anjing. Kan, pertama anjing. Nah, anjing tadi banyaknya itu ada 5. Berarti 5 dibagi dengan jumlah seluruh siswanya. Tadi jumlah siswanya itu ada jumlahnya, kalau kita hitung ada 40. Jadi 5 tambah 13 tambah 6 tambah 8 tambah 3 dan tambah 5. Hasilnya itu 40. Dikali dengan, kita nyari yang sudutnya dulu ya. Yang sudut, dalam sudut. Dikali dengan 360 derajat. Nah, dikali 360 derajat dibagi 40 itu 9. Nah, 9 kali 5 itu 45.
jadi 45 derajat. Nah, selanjutnya kelinci. Kelinci tadi ada 5 dibagi dengan 40 sama dikali 360 derajat. Hasilnya sama 45 derajat juga. Selanjutnya kucing ya. Kucing jumlahnya itu tadi ada 13 siswa. 13 dibagi dengan jumlahnya sama 40 dikali 360 derajat. Nah, 360 bagi 40 tadi 9. Nah, 9 kali 13 itu hasilnya 117 derajat. Selanjutnya ada burung. Burung itu ada 6. Jadi 6 per 40 kali 360 derajat. Hasilnya 54 derajat. Selanjutnya ada ikan sama 8 jumlahnya ya, tadi kan ada 8 ikan per 40 dikali dengan 360 derajat. Hasilnya itu adalah 72 derajat. Selanjutnya ada musang. Di situ ada 3 ya. Jadi 3 per 40 kali 360 derajat. Hasilnya 27 derajat. Nah, kalau misalkan ini baru dalam derajat, kalau dalam persen itu sama ininya 5 per 40 tapi dikali dengan 100%. Nah, 100 bagi 40 tadi hasilnya 100 kali 4 bagi 40 kali 5 hasilnya itu 12,5%. Nah, ini juga berarti sama 12,5% karena sama ya dia jumlahnya. Selanjutnya yang kucing 13 per 40 kali 100%. 13 kali 100 dibagi 40 hasilnya 32,5%. Selanjutnya burung 6 per 40 kali 100%. Nah, hasilnya itu berapa? 15%. Selanjutnya ikan sama ini 8 per 40 kali 100%. Hasilnya 20%. Lanjut lagi musang sama 3 per 40 kali 100%. Hasilnya 7,5%. Nah, jadinya itu seperti ini diagramnya. Tadi kan kita sudah cari derajatnya dan persennya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tadi kita sudah membahas materi penyajian data dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, sekarang itu membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data yang sering digunakan itu adalah median, dan modus. Median adalah rata-rata hitung dari sebuah data. Nah, rumus dari rata-rata atau median itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Nah, untuk median, kalau datanya ganjil, median itu dapat ditentukan dengan melihat data yang tepat berada di tengah. Nah, kalau untuk data genap, median dapat ditentukan dengan menjumlahkan dua data di tengah dan hasilnya itu dibagi dengan 2. Nah, yang ketiga itu adalah modus. Modus itu adalah data yang paling banyak atau yang sering muncul. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya untuk lebih jelas. Nah, di sini nomor 1, data nilai matematika kelas 4 sebagai berikut. Nih datanya. Pertanyaannya, sajikan data tersebut dalam tabel. Nah, berarti kita ubah data ini itu dalam bentuk tabel seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kan? Jangan lupa diurutkan dari yang terkecil dulu ya, untuk lebih mudah dalam bentuk tabelnya, kan? Agar mudah untuk dipahami dibacanya. Nah, di sini saya udah buat tabelnya.
di sini ada tabel nilai matematika dan di sini ada banyak siswanya. Nah, kita urutkan dari yang kecil. Kita cari yang paling kecil itu nilainya berapa. Kita cari di sini. Ternyata yang paling kecil itu nilainya adalah 70. Ya kan? Berarti kita tulis di sini 70. Nah, kita hitung banyaknya siswanya ada berapa. 1 2 3 4. Nah, kita tulis di sini 4. Selanjutnya, yang kedua, yang paling kecil lagi. Setelah 70 berapa? Nih, 73 paling kecil. Ada lagi yang paling kecil? Tidak ada, berarti 73. 73 ada berapa? Terus dulu di sini 73. Ada berapa 73-nya? 1 2 3, berarti 73-nya ada 3 siswa. Selanjutnya, yang berapa lagi yang terkecil? 75 ternyata nggak ada 74 soalnya di sini. Berarti 75 yang kecil lagi. Hitung ada berapa? 1 2 3 4 5. Nah, ada 5. Jadi kita tulis di sini 5. Selanjutnya habis 75 berapa yang paling kecil? Ada 76, tidak ada. 77, tidak ada. 78 ada nih. Jadi kita tulis di sini 78. 1, kita hitung ada berapa? 1 tadi, 2. Ternyata cuma ada 2. Lanjut lagi, habis 78 yang paling kecil lagi berapa? 79 ada? Nggak ada, berarti 80. Ada nggak 80? Nah, ini 80. Hitung ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 80 yang nilainya 80 itu ada 7 orang. Selanjutnya habis 80 berapa? 82 ya di sini. Setelahnya 82. Nah, kita tulis dulu 82. Ada berapa? 1 2 3. Yang nilainya 82 ada 3 orang. Selanjutnya habis 83, yang paling kecil lagi 85. Kita tulis 85. Ada berapa 85? 1 2 3 4. Ada 4. Nah, yang terakhir. Nah, selanjutnya berapa lagi? Kita cari habis 85. 86 enggak ada, 87 enggak ada. Nah, 88 nih ada. 88 ada 1 2, hanya ada 2. Nah, apakah ada lagi? Sudah cukup ya, udah nggak ada lagi. Nah, berarti ini tabelnya. Nah, di sini kita nulis jumlahnya. Nah, kita jumlahkan semua di sini. Nah, 4 tambah 3 itu kan 7. 7 tambah 5 12, 12 tambah 2 14, 14 tambah 7 21, 21 tambah 3 24, 24 tambah 4 28, 28 tambah 2 itu 30. Nah, ini adalah jumlah siswanya dari kelas 4. Nah, ini bacanya jangan lupa 4 siswa itu memiliki nilai 70. Nah, 3 siswa memiliki nilai 73 dan seterusnya seperti itu. Oke, contoh soal nomor 2, perhatikan diagram berikut. Nah, diagram tersebut menunjukkan olahraga yang digemari oleh SD Prima Nusantara. 3/4 jumlah siswa yang gemar sepak bola dan voli ada 90 siswa. Nah, ada berapa siswa yang gemar tenis? Nah, kita jawab yang nomor 2. Tadi soalnya kan udah disebutin. Nah, di situ gambar tenis dan atletik itu dia membentuk sudut siku-siku. Nah,
sudut siku-siku itu kan berarti 90 derajat ya. Nah, kita tulis di sini tenis ditambah dengan atletik itu kan tadi 90 derajat. Berarti kita tulis 90 derajat dibagi dengan 360 derajat dikali dengan 100%. Nah, karena di soal itu di diagram itu dalam bentuk persen. Nah, atletik kan sudah diketahui berapa persen, itu ada 9%. Tulis 9%. 90 derajat dibagi 360 derajat itu hasilnya 1/4. Nah, 1/4 dikali 100% itu 25%, kan? Karena 100 bagi 4 hasilnya 25%. Maka kalau diminta tenis itu 25% dikurang dengan 9%. Maka tenis itu 16%. Nah, maka tenis itu jadi 16% ya. Nah, yang selanjutnya berarti semua sudah diketahui, tinggal sepak bola persennya kita nggak tahu berapa. Nah, kita cari persen dari sepak bola. Sepak bola berapa persen? Nah, caranya itu 100% karena jumlah seluruhnya 100% dikurang dengan yang catur itu kan 15%, terus atletik ditambah 9%, terus tenis tadi 16%, terus tambah lagi sama volley 28%. Nah, 100% 15 tambah 9 tambah 20 hasilnya 40. 40 tambah 28 itu hasilnya 68%. Maka 100 dikurang 68% itu adalah 32%, ya kan? Nah, selanjutnya di soal tadi 3/4 jumlah siswa yang gemar sepak bola dan voli itu ada 90 siswa. Nah, berarti tadi 3/4 jumlah siswa yang gemar sepak bola, ini saya singkat sepak bola ditambah dengan voli itu ada 90 siswa, ya kan? Maka 3/4 sepak bola tadi persennya itu 32 kan, 32% ditambah dengan voli. Voli tadi berapa persen? 28%. Sama dengan 90. Nah, berarti 3/4 32 tambah 28 itu hasilnya adalah 60, kan? 60%. Sama dengan 90. Nah, 60 dibagi 4 hasilnya 15. 15 kali 3 hasilnya 45. Di 45% sama dengan 90 siswa. Nah, kalau kita minta 1%, itu artinya kan 90 dibagi dengan 45. Nah, maka 1% itu sama dengan 2 siswa. Nah, maksudnya gimana 1%? Nah, 1% ini itu mewakili sebanyak 2 siswa. Ya, ingat 1% itu mewakili 2 siswa. Nah, yang ditanya itu siswa yang gemar tenis, kan? Nah, yang gemar tenis itu berapa persen? 16%. Ya kan? Nah, ingat tadi 1% itu mewakili 2 siswa. Berarti 16% itu kita kalikan dengan 2. Nah, maka 16 kali 2 itu hasilnya 32 siswa. Nah, maka siswa yang gemar tenis itu ada 32. Nah, sampai sini paham? Nah, nomor 3 berikut adalah data ukuran sepatu yang terjual di sebuah toko selama 2 hari. Nah, ini datanya, ukurannya 39, 38, 37, 40, 41, 38, 38, 38, 40, 40, 37, 37. Nah, yang ditanya modus dan median data dari di atas ini. Nah, untuk mencari median itu berarti kita harus mengurutkan dulu kan, untuk lebih mudahnya. Nah, kita urutkan saja terlebih dahulu. Nah, kita urutin dari yang terkecil. Nah, di sini yang terkecil itu adalah 37. Berarti 37
Selanjutnya 37-nya ada berapa? Ada 3, berarti kita tulis 3. 1, 2, 3. Selanjutnya habis 37 berapa? 38 ya kan? Berarti tulis 38. Nah, hitung 38-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita tulis 38-nya 4. 4 kali 38, 38, 38 ya kan? Selanjutnya habis 38, 39 ya kan? 39. Ya benar. Saya tulis di bawah saja ya. 39. Selanjutnya 39-nya cuma ada 1. Nah, berarti selanjutnya itu 40. Nah, 40 di sini ada berapa? 1, 2, 3. Maka kita tulis 3 kali. 1, 2, 3. Nah, habis 40 itu 41 kan? Yang 41-nya cuma ada 1, berarti kita tulis 1 saja. Nah, ini kita hitung dulu apakah sudah sama. Di sini ada berapa? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang di bawah apakah sudah sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti datanya sudah masuk semua. Nah, berarti kita tinggal nyari modus dan mediannya, ya kan? Modus itu adalah data yang paling banyak atau yang sering muncul. Nah, di sini kita lihat yang paling banyak itu yang mana? 37 ada 3, 38 ada 4, 39 ada 1, 40 ada 3, 41 ada 1. Nah, berarti yang paling banyak itu adalah 38. Ya kan? Nah, lanjut ke median. Median atau nilai tengah. Nah, karena tadi jumlahnya itu ada 12, berarti genap kan? Kita 12-nya itu kita bagi 2 dulu. 12 bagi 2, 6. Nah, berarti kita ngitung dari depan 6, dari belakang 6. Nah, nanti ketemu titik tengahnya. Nilai tengah maksudnya. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kalau dari depan. Coba dari belakang. Ini. Kalau dari belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nilai tengahnya itu ada 2 karena dia genap ya kan? Ingat genap. Nah, bagaimana kalau ada 2 gini? Nah, ini kita jumlahkan dibagi dengan 2. Ingat rumusnya kalau genap ya kan? 38 tambah 38 dibagi dengan 2. Nah, 38 tambah 38 itu 76. Nah, 76 bagi 2 itu hasilnya 38 juga. Nah, maka modusnya 38, mediannya juga 38. Nah, nomor 4. Berikut daftar nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nih datanya. Nah, rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 5 adalah, nah yang ditanya itu rata-rata atau mean-nya. Nah, rumusnya, ingat yang tadi, rumus rata-rata itu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah seluruh siswanya, seluruh datanya itu adalah yang ini, kita jumlahkan semuanya. Berarti 78 ditambah 79 ditambah dengan 80 ditambah 82 tambah 85 tambah 88 tambah 89 dan tambah 90 dibagi dengan banyaknya data. Nah, datanya kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagi dengan 8. Nah, kalau kalian hitung ini semua, itu hasilnya 671. 78 tambah 79 tambah 80 tambah 82 tambah 85 tambah 88 tambah 89 tambah 90, itu hasilnya kalau dihitung 671. Nah, dibagi dengan 8. Nah, 671 dibagi 8 itu 83,875. Nah, jadi rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 5 itu adalah 83,875 atau 83,9 kalau dibulatkan. Nah, seperti itu caranya. Contoh soal nomor 5.
Rata-rata nilai matematika dari 18 siswa adalah 75. Nilai tersebut belum termasuk nilai Doni dan Vita. Setelah nilai Doni ditambahkan, rata-rata menjadi 76. Nilai Doni 10 lebihnya dari nilai Vita. Berapakah nilai rata-rata matematika setelah nilai Vita ditambahkan? Nah, lanjut ke nomor 5. Tadi soalnya sudah disebutkan. Nah, yang pertama yang harus kita cari itu kan di soal tadi rata-rata nilai MTK dari 18 siswa itu adalah 75. Nah, kita tulis tadi berapa? 18 siswa, rata-ratanya itu 75. Nah, berarti ingat tadi rumus rata-rata. Nah, di sini saya nulisnya rata-rata itu pakai X bar. Nah, ini tuh adalah lambang dari rata-rata. Nah, X bar sama dengan itu jumlah seluruh data yang tadi dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data, ya kan? Nah, rata-ratanya itu tadi 75, ya kan? 75, jumlah seluruh datanya itu adalah nilai dari 18 siswa ini, ya kan? Nilai seluruh siswa yang 18 itu, nilai 18 siswa. Nah, dibagi dengan banyaknya data, ada 18. Nah, maka nilai 18 siswa itu adalah 75 dikali dengan 18. Maka nilai 18 siswa 75 kali 18 itu hasilnya 1350. Nah, langkah yang kedua, kan tadi setelah nilai Doni ditambahkan, rata-ratanya itu menjadi 76. Nah, berarti X barnya jangan lupa sama rumusnya jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, rata-ratanya itu 76. Nah, jumlah seluruh datanya itu adalah nilai 18 siswa tadi ditambah dengan nilai si Doni, ya kan? Nah, dibagi dengan 19. Nah, 76 kali 19 jangan lupa. Maka nilai 18 siswa tambah, saya singkat ya, nilai Doni itu 76 kali 19. Nah, nilai 18 siswa itu tadi kan sudah ketemu, itu 1350. Nah, kita masukin 1350 ditambah dengan si nilai Doni. Ini N itu nilai ya, nilai Doni. 76 kali 19 itu 1444. Maka nilai si Doni adalah 1444 dikurang pindah ruas dikurang 1350. Maka nilai Doni 1444 dikurang 1350 itu hasilnya adalah 94. Nah, oke, langkah yang ketiga tadi kan nilai Doni itu 10 lebih dari nilai Vita. Nah, nilai Doni di sini tadi di sini 94 kan. Nah, nilai Vita itu nilai Doni itu kan tadi 94. Nah, nilai Doni itu 10 lebih dari nilai Vita. Berarti nilai Vita ditambah 10. Jadi ini nilai Doni itu sama dengan nilai Vita ditambah dengan 10 karena lebih nilai Vita. Maka nilai Vita itu adalah 94 dikurang dengan 10. Maka nilai Vita itu adalah 84. Nah, yang ditanya itu kan adalah nilai rata-rata matematika setelah nilai Vita itu ditambahkan. Nah, berarti rata-rata setelah nilai Vita ditambahkan. Jadi X barnya itu kan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah seluruh datanya itu adalah
nilai dari 18 siswa tadi, nilai 18 siswa ditambah dengan nilainya Doni, ditambah nilainya Vita. Nah, dibagi dengan banyaknya data. Tadi kan pertama 18, terus tambah Doni 19, tambah Vita jadi 20. Nah, berarti banyaknya datanya jadi ada 20. Nah, tadi nilai 18 siswa itu adalah 1350, ditambah dengan nilai Doni itu 94, nilai Vita itu 84, kan, dibagi dengan 20. Nah, 1350 ditambah 94 tambah 84 itu hasilnya 1528. 1528 dibagi dengan 20. Nah, 1528 dibagi 20 hasilnya 76,4. Maka nilai rata-rata setelah nilai Vita ditambahkan itu adalah 76,4. Nah, sampai sini saja video pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.